Adik-adik, pada episode sebelumnya, binatang asing yang sombong ini sudah menyerah pada Borin karena Borin yang sebelumnya dianggap remeh. Ternyata ketangkasan bela diri Borin lebih hebat daripada yang ia miliki. Binatang asing itu merasa malu dan merasa bersalah pada Gabi karena telah menyerangnya. Tak sungkan-sungkan ia mendekati Borin sambil menundukkan kepalanya, memohon maaf dan memuji atas perilaku Borin yang rendah hati. Aku mohon maaf kepadamu atas sikapku yang telah melukai perasaanmu. Juga kepadamu, gajah, aku mohon maaf. Begitupun pada Gabi, binatang itu minta maaf. Ya sudah, mungkin kita semua salah paham. Kalau aku boleh tahu, siapa sebetulnya namamu? Nama aku Bosa. Oh, namamu Bosa. Aku Borin, dan ini sahabatku, Gabi. Sebaiknya kita cari tempat yang agak nyaman untuk bincang-bincang kita lebih lanjut. Mari. Baiklah, Borin. Ayo, Gabi. Iya, Borin. Mereka akhirnya mencari tempat untuk bercakap-cakap lebih lanjut. Nah, di sana itu sepertinya asik untuk kita berbicara. Ayo. Rupanya Borin telah mendapat tempat untuk berbincang-bincang dengan Bosa. Mereka pun lalu menuju tempat itu. Borin mulai membuka pembicaraan. Diawali bertanya pada Bosa, kenapa ia sampai berada di hutan wilayah selatan. Bosa, coba kau ceritakan keadaan di hutan wilayah utara sehingga kamu sampai di sini. Begini, Borin. Aku sudah lama hidup di hutan wilayah utara. Semenjak aku tinggal di sana aman-aman saja. Tapi pada saat aku pulang kampung dan kembali ke hutan wilayah utara, rupanya banyak perubahan. Banyak hewan-hewan yang mati disantap oleh makhluk misterius. Aku mendengar cerita makhluk misterius itu pergi ke hutan selatan. Itulah sebabnya kamu berada di wilayah kami. Betul, Borin. Apakah hewan misterius itu hanya meninggalkan kepalanya saja? Memang betul, Gaby. Hewan misterius itu hanya meninggalkan kepala korbannya saja. Sepertinya peristiwa ini hampir sama. Hampir sama dengan apa, Borin? Hampir sama dengan kejadian di hutan ini beberapa waktu yang lalu. Bah, akhirnya kau ketemukan makhluk misteriusnya. Tentu saja. Bosa tampak antusias mendengar apa yang dikatakan Borin. Makhluk apa itu, Borin? Sebetulnya makhluk misterius itu adalah serigala. Gerombolan serigala itu sengaja memakan mangsanya dengan meninggalkan kepala-kepalanya. Bah, gerombolan serigala rupanya. Ya, semua itu ulahnya serigala. Dengan meninggalkan kepala-kepalanya korban, terkesan misterius si pemangsanya. Suasana mendung menyelimuti alam di saat mereka sedang berbicara. Kalau begitu, aku akan cari di mana keberadaan serigala-serigala itu. Wah, sepertinya akan turun hujan ini. Tak lama kemudian hujan pun turun sangat derasnya. Syukurlah kita berada di tempat yang tepat sehingga tidak terkena hujan. Aku pertama kali bertemu dengan serigala itu pada saat aku datang ke hutan wilayah utara. Jadi kau pernah datang ke Iya, hutan bersama wilayah Gaby. utara, Borin?
Saat itu aku dan Gabi menyelamatkan anak kecil yang disandera oleh serigala. Berhasil kau selamatkannya. Alhamdulillah berhasil. Tapi setelah itu mereka datang kemari membuat teror di hutan selatan. Tak lama kemudian hujan pun mulai reda. Syukurlah hujannya sudah reda. Sekarang rencanamu apa, Bosa? Aku akan cari serigala-serigala itu. Akan kuberi pelajaran mereka semua. Sementara itu di atas pohon pada lokasi lain, Bora tampak merasa cemas ketika melihat segerombolan serigala akan memasuki hutan wilayah selatan. Mereka pasti akan memangsa hewan-hewan di hutan wilayah selatan. Aku harus bagaimana ini? Bagaimana ya? Aku harus segera laporin saja. Apa yang dilihat oleh Bora? Ia pun segera melaporkan kepada Boren. Akan tetapi, Bora telah mencari Boren kemana-mana. Tetapi Boren belum ditemukan. Boren ada di mana ya? Aku ke rumahnya tidak ada. Nah, itu ada sahabatku. Aku mau tanya dia. Mungkin dia tahu. Hai sobat, apakah kamu melihat Boren? Aku melihat Borin sebelum hujan ada di kebun durian. Ada di kebun durian. Baik, terima kasih sobat. Sama-sama. Bora pun segera pergi, menyusul Borin ke kebun durian. Terima kasih Borin atas informasimu. Aku akan cari serigala-serigala itu. Kemanapun dia bersembunyi. Saat Bosa ingin berpamitan pada Boren dan Gabi, muncullah Bora dengan tergesa-gesa. Baiklah, Borin, Gabi. Aku akan melanjutkan pencarian. Ada apa, Bora? Gerombolan serigala sedang menuju kemari. Kau melihat di mana? Tadi aku melihatnya dari atas pohon. Dia akan memasuki wilayah kita. Bah, ini namanya pucuk dicinta. Ulam tiba, Borin. Biar aku yang mengatasinya semua, Borin. Begini saja, kita hadang mereka di pas wilayah perbatasan. Jangan sampai mereka masuk ke wilayah kita. Ya Borin, kita hadang mereka di wilayah perbatasan. Oke lah, kalau begitu. Mereka pun segera berangkat ke perbatasan wilayah utara dan selatan. Kita pantau mereka dari sini saja. Nanti kalau sudah mereka nampak muncul, langsung kita hadang. Biar aku saja yang hadang mereka, Borin. Kalian saksikan saja dari sini. Kalau keinginanmu begitu, silahkan Bosa. Tak lama kemudian, muncullah serigala-serigala itu. Seno. Oh, rupanya kalian pemangsa hewan-hewan di hutan wilayah utara. Serigala-serigala sangat marah ketika perjalanannya dihadang oleh Bosa. Waduh, Bosa dikepung serigala, Gabi. Iya Borin, Kalau nanti Bosa nyawanya terancam, baru kita bantu. Ya, semua itu memang ulah aku. Mau apa kau menghalangi perjalananku? Terimalah ini. Di saat Bosa ingin melancarkan serangan, kawanan serigala yang lain dengan cepat menyerang dan melompat ke arah Bosa. Bosa pun langsung jatuh.
Kesempatan ini akan digunakan oleh kawanan serigala untuk menyerang Bosa bersama-sama. Saat serigala lain ingin menyerang Bosa, spontan Boren melompat dari persembunyiannya. Kalian mundur semua. Bosa, kau baik-baik saja? Baik, Borin. Hanya sedikit pening kepalaku. Terbentur tanah tadi. Tanpa diduga-duga, ada satu serigala yang kembali dan menyerang Boren. Terima kasih, Gabi. Aku pikir dia sudah tidak kembali. Kau bisa berdiri, Bosa? Bisa, Borin. Hei, Borin, Gabi. Terima kasih atas pertolongan kalian. Dan aku harus banyak belajar kepada kalian tentang perilaku kebaikan. Demikianlah kisah Borin yang telah menyelamatkan Bosa atau boneka sapi. Bosa kini sadar dari kesombongannya, karena jika adik-adik berbuat sombong, maka akan dijauhi teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih.